Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dan itulah tema yang di segmen 2 ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Arifin Nugroho. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa bersama Ustadz Arifin Nugroho bagi para korban yaitu kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bismillah Bapak dan Ibu sekalian, Jamaah Masjid Asy-Syuhada beserta seluruh pemirsa TV One, kita doakan untuk sahabat-sahabat saudara kita yang sedang terkena musibah dari meledaknya depo Pertamina yang ada di Pelumpang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka yang meninggal dunia husnul khatimah. Diampuni segala dosanya, dimasukkan ke dalam syurganya. Begitu juga yang saat ini mungkin masih dalam kondisi sakit berat maupun ringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka semua dan insya Allah mudah-mudahan bisa disembuhkan kembali dengan sempurna. Untuk niat ini dan semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiai, alhamdulillah. Mas Agung, serta jamaah sekalian, hari ini menjadi hari yang berat buat kita karena sahabat-sahabat saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira ketika melihat ada saudara yang sedang kena musibah, tertimpa musibah, kira-kira Bapak Ibu tertawa atau bersedih dengan musibahnya? Senang atau susah? Kalau ada saudara kena musibah, kita senang atau susah? Hah? Masya Allah, inilah dia wajah hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Karena kadang-kadang ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal harusnya dia senang melihat orang senang, susah juga ketika melihat orang susah. Itulah dia sifat seorang mukmin. Makanya Nabi SAW menyampaikan, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang mukmin itu, orang yang beriman, dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kebersamaannya, dalam hal senang dan susahnya, itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu sakit, seluruh tubuh demam. Pak, kalau yang kejepit pintu jempol kaki, Pak. Jempol kaki kejepit pintu. Kira-kira yang sakit jempol kaki doang apa seluruh tubuh? Hah? Ibu-ibu nggak usah jawab, kan Bapak yang kejepit jempolnya. Gimana rasanya? Sampai ubun-ubun, sampai ubun-ubun. Ibu-ibu lagi ngulek Bu, lagi ngulek. Terus ada yang kenceng mau dipukul begini nih. Tiba-tiba kena jempol tangan, cetuh gitu. Kira-kira yang sakit jempol tangan doang apa seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Itulah dia permisalan. Itulah dia permisalan. Kalau ada yang sakit, nggak disebut dia orang beriman. Kalau dengan sakitnya orang lain yang sesama mukmin, kok justru dia seneng? Nggak ada tubuh kita begitu, nggak ada Pak. Ada yang kena pukul jempol, nggak ada kelingking yang jadi nikmat, nggak ada. Jempol kena pukul, kelingking juga demam. Nggak ada kelingking, wah enak banget nih kelingking nih, nggak ada. Kenapa? Satu tubuh. Sama begitu juga. Kalau ada di satu tubuh yang lagi ngerasa enak, itu enak sampai seluruh tubuh, ya enggak? Iya apa enggak? Lagi makan es teler. Ya. Es teler enak banget.
apalagi estelernya di samping Masjid Nabawi. Tuh kan, wah. Ya, amin. Insya Allah kita bisa ziarah ke makam Nabi SAW. Makan tuh kita di situ. Wah, yang ngerasain nikmat memang cuman mulut, lisan nih. Tapi seluruh tubuh kerasa juga enaknya gitu kan. Nggak ada yang demam, nggak ada. Kenapa? Enak. Itulah dia sebagai seorang mukmin. Jadi dikatakan dia mukmin sejati ataukah tidak mukmin sejati, ternyata bagian ini itu menjadi timbangan. Bagian ini menjadi standarisasi. Coba kalau mau jujur, yang ada di masjid kita tercinta dan yang ada di rumah. Kira-kira pernah nggak ketika ngelihat orang lagi seneng, hati kita senep, pernah nggak? Jujur, jujur. Pernah nggak ketika ada orang lagi susah kita seneng, pernah nggak? Kalau pernah, itulah dia ayatul munafik. Ciri orang munafik, hati-hati. Jadi gampang aja kalau ada tuh, karena nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Nih orang lagi senang, terus kita kok ada di hati kurang suka. Itu perlu diantisipasi. Segera cari obat, segera. Kalau nggak bisa bikin hati mati. Ya, ada orang, tetangga masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Tetangga naik pangkat, dia naik tensi. Nah, coba. Sebabnya satu, kenapa? Dia nggak suka orang lain senang. Kebalikannya, ya, ada yang dia pesta makan-makan, begitu ada orang lain lagi kesusahan. Enggak lah kalau ini insya Allah, ya. Tapi ini dia nih menari di atas kesusahan orang lain. Makanya ketika ada yang tanya gimana caranya supaya saya tidak begitu. Tadi balik ke tadi, kita kalau lagi susah, Bu, kalau kita lagi susah maunya orang itu perhatian ke kita, apa orang itu menertawakan kita? Senang kalau orang itu datang, ya Allah doain kita, atau orang lain nertawakan kita. Kalau kita pasti maunya orang empati, ya kan? Kita lagi musibah, kita maunya orang datang, ngapain? Doain. Ya. Kalau kita mau dibuat seperti itu, maka perlakukanlah orang lain di saat mereka susah dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama. Dan juga jangan jadi orang munafik. Orang munafik ini bagaimana? Kalau ada orang lagi suka, ada orang lagi senang, di depannya sepertinya ya, iya Pak, bagus Pak, iya Pak. Tapi begitu ke belakang, dia mau orangnya bisa begitu juga gara-gara korupsi. Ya Allah. Tuh. Ya, dia mah bisa begitu kan karena itu sama nih model-model munafik begini, hati-hati nih. Ya, kelihatannya di depan, kayaknya orang ini dukung, seneng, bahagia, tapi ternyata di belakang nusuk. Kalau kita ditanya mau nggak punya teman begitu? Gak ada yang mau. Bahkan doa kita apa? Ya Allah, jauhkan kami dari segala ikhwanus su, teman-teman yang buruk, teman-teman yang punya hati munafik, teman-teman yang tidak jujur. Itu kan yang kita mau kan? Maka syarat pertama, syarat utama, jadi kita orang teman jujur untuk orang lain. Ingat, bapak-bapak juga begitu Pak. Kadang-kadang yang suka nggak senang dengan orang lain, bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Wanceng ya. Ini pokoknya temanya jujur-jujuran. Lagi jalan pulang bareng kan, istri kita Pak Noel, Pak, itu kan tetangga kita, dia bisa naik jabatan gara-gara, kita langsung, jangan. Nanti kalau papa naik jabatan, digituin sama orang bagaimana? Gitu, ingetin tuh, pokoknya semua balikinnya ke situ. Supaya apa? Supaya kita punya tameng diri nih. Ya kan? Yakinlah saya manusia normal gak mau kalau dia itu digosipin. Manusia normal gak mau kalau dia lagi susah, dibahagiain atau disyukurin. Atau ketika dia lagi senang, justru dijelekin, gak mau. Maka buat itu untuk kita. Buat itu untuk kita. Memang di dalam agama kita tidak ada istilah karma gitu, tak ada ya, nggak ada.
Tapi hati-hati, balasan ada. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Hati-hati. Ya. Maka jangan dikira orang ketika dia berlaku buruk udah hilang gitu aja. Enggak. Kita enggak tahu Bapak Ibu. Umur kita mau sampai kapan kita enggak tahu. Iya kan? Dan kita maunya sampai akhir hidup ini enak terus. Benar enggak? Kita maunya sampai akhir hidup ini bahagia terus. Maka kalau kita mau yang sampai akhir hidupnya enak terus, bahagia terus, tolong jadi sebab kebahagiaan untuk orang lain. Tolong jadi sebab kebahagiaan untuk sahabat kita, saudara kita. Kalau dia bahagia, coba deh banyakin istighfar. Supaya apa? Supaya kita juga bisa ikut ngerasain bahagianya. Sama juga kalau kita lagi bahagia, makanya supaya orang lain juga bahagia, bagi. Kalau punya uang jangan punya uang sendiri, kasih yang lain supaya orang ikut bahagia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Jadi uangnya dibagi-bagi gitu maksudnya tadi ya. Itu dia. Silakan duduk. Satu kalimat yang sangat menarik sekali, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Disinilah jangan pernah Anda merasa bahagia dengan melakukan keburukan atau bahagia di atas penderitaan orang lain. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah kami kumpulkan. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.